Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Coach Aldi, pengajar biologi di Privat Pro. Nah, hari ini kita akan membahas soal Olimpiade Biologi SMA untuk tingkat kabupaten. Nah, untuk soal kali ini kita akan membahas tentang materi anatomi dan fisiologi hewan. Nah, berikut adalah bentuk soalnya ya. Nah, jadi berikut ini ditampilkan ada dua tipe saluran pencernaan dari sebuah hewan herbivora ya. Jadi ada saluran pencernaan sapi dan saluran pencernaan kuda. Ya. Oke, kita mulai. Jadi sapi merupakan hewan mamalia dan fermentasi makanan berlangsung di daerah rumen, sedangkan kuda bukan hewan pemamak biak dan fermentasi makanan terjadi di saesum. Ya, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah titik-titik. Jadi di sini kita disuruh pilih pernyataan yang tidak tepat ya. A. Sapi mampu menyerap nutrisi lebih banyak dari makanan yang dimakannya. B. Feses kuda mengandung biomasa yang lebih tinggi per kilogram makanan yang dimakannya. Bagian C. Sistem pencernaan sapi lebih efisien dari kuda. D. Konsumsi makanan dari sapi lebih tinggi dari kuda atau jumlah makanan yang dimakan per kilogram berat badan per hari. Kemudian bagian E. Baik sapi maupun kuda mengandalkan mikroorganisme untuk mendegradasi selulosa pada makanan yang dicernanya. Oke, berikutnya ini adalah pembahasannya ya. Nah, di sini untuk pembahasannya saya menampilkan tabel perbedaan proses pencernaan pada kuda dan sapi ya. Ini adalah perbedaan pencernaan pada kuda dan sapi. Perbedaan yang pertama adalah proses pencernaan pada kuda yaitu termasuk pencernaan non ruminansia. Sedangkan pada sapi yaitu termasuk pencernaan ruminansia. Kemudian kalau dilihat dari segi lambung kuda relatif lebih kecil dibandingkan dengan sapi. Kemudian proses pencernaan yang terjadi di kuda tidak sempurna dikarenakan aktivitas mikroorganisme sangat terbatas karena populasi bakteri relatif rendah. Sedangkan kalau pada sapi itu terdapat banyak mikroorganisme, bahkan ada protozoa atau fungi. Kemudian yang ketiga, pada kuda hanya memiliki satu ruang lambung, sedangkan sapi memiliki 4 ruang, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sehingga pada sapi terjadi pencernaan 2 kali. Ya, jadi yang disebut dengan mamalia itu adalah pencernaan 2 kali dan itu terjadi pada sapi. Kemudian yang perbedaan yang keempat, pada kuda pakan dari lambung langsung ke duodenum. Ya, jadi di lambung itu kalau pada kuda kan lambungnya sederhana, jadi makanannya dicerna langsung masuk ke duodenum. Sedangkan kalau pada sapi itu pada bagian lambung kan ada bagian 4 itu masuk dulu ke rumen, kemudian retikulum, omasum, dan abomasum. Itu kalau pada sapi ya. Kemudian berikutnya pada rumen atau perut besar sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Kemudian retikulum ini sebagai penahan partikel pakan pada saat regurgitasi rumen ya. Kemudian pada omasum sebagai grinder, fermentasi, filtering, absorpsi ya, penyerapan, penyaringan dan fermentasi itu terjadi pada bagian omasum. Kemudian pada abomasum ini untuk mencegah digesta yang ada di abomasum kembali ke omasum. Jadi untuk mencegah makanan kembali lagi ke masum ya. Jadi di situ ada pencegahan digesta ya. Oke, kemudian perbedaan berikutnya pada kuda terbagi menjadi ada saesum, kolon, rektum. Ini kalau pada bagian ususnya ya, salus. Sedangkan pada sapi itu hanya bagian kolon dan rektum. Jadi kalau pada kuda itu ada 3 bagian khususnya, yaitu saesum, kolon, dan rektum. Sedangkan kalau pada sapi hanya 2 bagian khususnya, yaitu kolon dan rektum. Sehingga sapi tidak mempunyai saesum. Jadi pada sapi tidak mempunyai saesum ya. Kemudian saesum hanya pada kuda, sedangkan pada sapi tidak punya. Usus buntu hanya berperan sebagai tempat fermentasi. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
sistem pencernaan yang lebih efisien itu adalah sistem pencernaan pada sapi. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. Jadi di soal ini kita disuruh pilih pernyataan yang tidak benar. Sekarang kita tentukan yang bagian A, sapi mampu menyerap nutrisi lebih banyak dari makanan yang dimakannya. Nah, ini benar ya, ini pernyataan yang benar. Jadi karena sapi memiliki sistem pencernaan yang efisien sehingga dia menyerap nutrisinya lebih banyak daripada makanan. Jadi makanannya itu dicerna dengan baik. Karena khususnya pada lambung itu terjadi proses-proses yang terjadi pada 4 lambung tadi, ada rumen, retikulum, memasuk. Jadi pencernanya itu nutrisinya itu sangat banyak didapatkan karena ada melalui tahapan-tahapan pencernaan seperti itu. Kemudian bagian B, feses kuda mengandung biomasa yang lebih tinggi per kilogram makanan yang dimakannya. Nah, ini juga pernyataan yang benar ya, karena pada pencernaan kuda itu pencernaannya tidak efisien sehingga memang masih ada makanan yang belum terhancurkan atau biomasanya masih belum atau biomasanya lebih tinggi begitu, karena ada sebagian makanan yang belum tercerna karena pencernaan pada kuda itu tidak efisien sehingga memungkinkan ada partikel-partikel makanan yang belum tercerna sehingga menyebabkan biomasa fesesnya itu menjadi lebih tinggi per kilogram. Jadi kalau ditimbang itu biomasa feses pada kuda itu lebih tinggi daripada sapi karena masih ada partikel-partikel makanan yang belum tercerna karena pencernaannya kurang efisien. Kemudian bagian C, sistem pencernaan sapi lebih efisien dari kuda. Ini juga pernyataan yang benar karena pada sapi itu dia termasuk pencerna hewan pembawa biak karena terdiri dari beberapa 4 lambung dan dia mencerna makanan 2 kali sehingga pencernaannya lebih efisien daripada kuda. Karena kuda dia non ruminansia. Kemudian bagian D, konsumsi makanan dari sapi lebih tinggi daripada kuda. Jumlah makanan yang dimakan per kilogram berat badan per hari. Nah, ini pernyataan yang salah karena konsumsi makanan yang lebih tinggi itu akan terjadi pada kuda maksudnya ya, pada kuda. Kenapa? Karena pencernaan kuda kan terjadi secara tidak efisien atau dia kurang efisien dibandingkan sapi sehingga akan memungkinkan kuda itu akan makan lagi. Dia akan merasa lapar lagi karena proses pencernaannya itu kurang efisien sehingga dia akan terus makan sehingga akan menyebabkan konsumsi makanan dari kuda itu lebih tinggi jika dibandingkan sapi. Kalau sapi dia nanti dia tidak akan mengonsumsi lagi makanan karena pencernaannya lebih efisien, maka dia akan merasa lebih kenyang dibandingkan kuda. Seperti penyerapan nutrisinya lebih efisien seperti itu. Kemudian bagian E, baik sapi maupun kuda mengandalkan mikroorganisme untuk mendegradasi selulosa pada makanan yang dicerna. Ini juga pernyataan yang benar. Memang pada sapi itu terdapat banyak mikroorganisme, tapi bukan berarti pada kuda tidak terdapat mikroorganisme sama sekali. Jadi tetap ada mikroorganismenya tetap ada, tapi dengan jumlah yang sedikit. Jadi tetap terjadi pencernaan yang mengandalkan mikroorganisme. Hanya saja perbedaannya mikroorganisme pada sapi itu lebih banyak dan dibandingkan mikroorganisme pada kuda. Jadi di soal ini pernyataan yang benar, ya pernyataan yang tidak benar maksudnya di sini kita disuruh pernyataan yang tidak benar itu terdapat di jawaban bagian D ya, yaitu konsumsi makanan dari sapi lebih tinggi daripada kuda jumlah makanan yang dimakan per kilogram berat badan per hari. Jadi jawabannya D ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.